adik-adik komunitas Yedija, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Yuk, sebelum kita mulai ibadah komunitas Yedija sore hari ini, kita mau main games dulu nih. Nama permainan gamesnya adalah Simon Says. Nah, permainannya begini, kalau Mami bilang Simon Says, pegang kepala, kalian pegang kepala. Tapi kalau Mami bilang pegang hidung, nah kan di depannya nggak ada Simon Says-nya ya. Jadi jangan dilakukan perintahnya. Hanya dilakukan apabila di depan perintahnya ada kata Simon Says-nya saja. Oke? Siap? Simon Says, pegang telinga. Yeay. Simon Says, pegang kepala. Simon Says, pegang pipi. Tangannya turun. Nah, siapa yang tangannya turun? Harusnya jangan tangannya turun, soalnya tadi Mami nggak bilang Simon Says tangannya turun ya. Mengerti permainannya? Lagi ya. Simon Says, pegang pundak. Luruskan tangan. Ada yang lurusin tangan? Harusnya nggak boleh lurusin tangan ya, soalnya tadi nggak ada Simon Says-nya. Oke? Sekali lagi yang terakhir ya. Simon Says, pegang hidung. Simon Says, tangannya diangkat. Simon Says, tangannya di bawah. Tangannya diangkat. Ada yang tangannya diangkat. Harusnya nggak boleh tangannya diangkat, soalnya tadi nggak ada Simon Says-nya. Oke, yuk sekarang kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Yuk sungguh-sungguh ya adik-adik semua. Kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan sebuah lagu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Katakan dari awal lagi. Rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari
hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap waktu ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap waktu ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Haleluya Yesus, betapa kami rindu Engkau Tuhan saat ini. Kami mau datang Tuhan dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan di sore hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan di sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh setiap anak-anak yang lapar dan haus akan Engkau puaskan Tuhan. Di sore hari ini Tuhan, setiap anak-anak yang beribadah Tuhan, oh Tuhan, Engkau yang pulihkan, Engkau yang menjamah, Roh Kudus-Mu menjamah pribadi lepas pribadi Tuhan, di rumah masing-masing Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Oh Tuhan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau beri kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita karena-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semua, kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, nyanyi dengan penuh semangat dan pakai gerakan ya. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi dari awal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Sekarang pelan-pelan lagunya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang cepet-cepet banget lagunya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih cepat lagi lagunya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Yuk adik-adik semua, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian ini ya. Ini lagu baru, kalian sama-sama belajar ya. On the mountain top, you are here. Night full of tears, you are here. Lord, you are my favorite hiding place. When I do the right, you love me. But when I do the wrong, you still love me. Lord, you are my favorite hiding place. Oh, I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything
anything I want. Forever I will worship you, 'cause you've loved me first. You died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything to me. I love you, Lord. On the mountain top, you are here. Night full of tears, you are here. Lord, you are my favorite hiding place. When I do the right, you love me, but when I do the wrong, you still love me. Lord, you are my favorite hiding place. Oh, I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you loved me first. You died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything to me. I love you, Lord. I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you love me first. You've died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything to me. I love you, Lord. I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you loved me first. You died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything to me. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, Jesus, I love you, Lord. I love you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari anak-anak kita menyembah Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan haleluya. 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 Oh, I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you've loved me first. You've died for me on the cross. You welcome
welcome me as I am. You mean everything to me. I love you, Lord. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi Engkau, Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap tanah hati anak-anak-Mu saat ini, Tuhan, sungguh menjadi tanah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, siap ditaburi oleh benih firman-Mu, Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan itu tidak sia-sia, Tuhan, tapi sungguh menjadi benih yang akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Roh Kudus, jamah Tuhan setiap hati anak-anak. Biarlah turun urapan-Mu Tuhan atas setiap hati anak-anak-Mu saat ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus jamah setiap hati yang rindu. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh mendapatkan pengenalan yang benar akan Engkau, Tuhan, dan memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh iman, dengan penuh sukacita. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik di sini siapa yang pernah menanam pohon di rumahnya? Ada? At least kalian pasti pernah mendapatkan tugas sekolah ya, untuk mencoba menumbuhkan biji kacang hijau. Siapa yang pernah? Berhasil nggak? Nah, kita mau nonton satu video pertumbuhan dari biji kacang hijau sampai menjadi tanaman. Yuk kita saksikan videonya.
Adik-adik senang nggak ketika kalian melihat biji itu bertumbuh dan menjadi tanaman? Dan tanamannya terus bertumbuh. Senang ya? Sebuah pertumbuhan adalah hal yang kita nantikan, kita harapkan dan kita syukuri. Nah, menurut kalian, apa sih yang dibutuhkan biji agar bisa bertumbuh? Air? Betul. Matahari? Betul. Media yang tepat seperti tanah, atau misalnya ada juga yang pakai air ya. Zaman sekarang ada yang namanya hidroponik. Terus ada lagi karbon dioksida dan lain-lain. Betul sekali. Nah, gak hanya tanaman saja loh yang dapat bertumbuh. Kerohanian kalian juga harus bertumbuh. Katakan bersama Mami ya, kerohanian kita harus bertumbuh. Nah, bagaimana sih caranya agar kerohanian kita juga bertumbuh? Seperti tanaman yang membutuhkan air, sinar matahari, udara, juga tanah yang subur, kita perlu yang pertama, makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti yang Alkitab katakan dalam Yosua 1 ayat 8a. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Mami senang sekali adik-adik di komunitas Yedija rajin-rajin loh membaca Alkitab dan saat teduh setiap hari. Ya, tetap setia adik-adik sampai kalian dewasa nanti, sampai kalian sudah tua. Tetap baca Alkitab, renungkan firman Tuhan setiap hari ya. Nah, yang kedua, supaya kita terus bertumbuh, ya, apalagi yang kita butuhkan? Kalau tumbuhan bernafas menghirup karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Betul? Bagaimana dengan kita orang percaya? Berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Bisa nggak makhluk hidup bertahan tanpa bernafas? Nggak bisa ya. Nah, kita juga sebagai orang percaya, kita harus berdoa setiap hari. Sebab berdoa itu adalah nafas hidup orang percaya. Di firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Nah, ada lagunya juga loh ya yang suka kita nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kita harus baca kitab suci, baca Alkitab, dan juga berdoa setiap hari. Lagu ini mengingatkan kita supaya kita senantiasa membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Nah, selain dua hal tadi, ya, ada lagi yang penting loh. Yang ketiga, tanaman memerlukan media untuk bertumbuh, betul? Ya, ada yang ditanam di tanah yang subur, ada juga yang di air ya, yang hidroponik tadi. Intinya perlu ada medianya, tempat dia ditanam. Nah, kita semua juga sebagai orang percaya, kita perlu tertanam di sebuah gereja adik-adik ya. Gereja yang sehat, gereja yang mengajar dan membimbing, mengingatkan kita untuk terus bertumbuh, melakukan firman Tuhan, dan melayani Tuhan. Nah, yang keempat, apalagi nih? Kita juga perlu komunitas, ya, teman-teman yang saling membangun, saling menguatkan, juga mengingatkan, di mana di situ kita bisa bersaksi tentang Tuhan, kita bisa membawa jiwa-jiwa kenal Tuhan, dan juga saling melayani. Nah, yang kelima adalah
bersaksi. Bersaksi tentang Tuhan itu perlu adik-adik. Di Wahyu 12 ayat 11 mengatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kesaksian kita berkuasa mengalahkan iblis. Jadi jangan takut bersaksi. Kesaksian kita itu membangkitkan iman, baik kita sendiri maupun orang yang mendengarkan. Nah, jadi tadi ada 5 hal ya yang penting dalam pertumbuhan kerohanian kita. Yang pertama yaitu firman Tuhan. Yang kedua yaitu berdoa. Yang ketiga yaitu bergereja. Yang keempat komunitas. Dan yang kelima bersaksi. Ya, 1 Korintus 3 ayat 6 berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Siapa yang memberi pertumbuhan adik-adik? Allah ya. Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi saat kita sudah makan makanan rohani, sudah berdoa setiap hari, sudah tertanam di gereja, sudah punya komunitas, dan juga sudah bersaksi, tidak perlu khawatir. Aku tumbuh gak ya? Aku tumbuh gak ya? Aku udah tumbuh berapa besar nih? Nah, Allah yang akan memberikan pertumbuhan adik-adik. Allah itu sangat mengasihi kita. Apabila kalian rindu bertumbuh dalam Tuhan, Tuhan pasti akan berperkara dalam hidup kalian. Tuhan terlebih rindu melihat anak-anaknya bertumbuh dalam Tuhan. Nah, ada sebuah cerita nih yang luar biasa di Alkitab ya, tentang seorang yang semulanya sangat benci sama orang Kristen, tapi sampai akhirnya dia bertobat dan menjadi rasul yang luar biasa. Siapa ya? Siapa yang tahu? Iya, jawabannya adalah Paulus. Nah, sebagai orang Yahudi, Saulus adalah seorang yang taat beragama. Dia sekolah agama, dia menjalankan hukum Taurat dengan baik. Dia belajar di bawah guru besar Gamaliel. Bahkan Saulus itu dipandang lebih hebat dari kawan-kawan seumurnya. Lingkungan Saulus adalah orang-orang Yahudi yang taat beragama. Karena saat itu pengikut Tuhan Yesus dimusuhi oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam, Saulus juga jadi ikut membenci mereka. Saulus berpikir bahwa mereka itu tidak menjalankan Taurat dan menyembah Allah yang lain. Pada saat itu, Saulus tidak tahu bahwa Tuhan Yesuslah Allah yang sesungguhnya. Akhirnya, ia berniat mencari dan menangkap semua orang Kristen di daerah Yudea. Hal ini disetujui oleh imam besar dan Saulus diberi surat perintah penangkapan orang Kristen. Pada dasarnya Saulus itu berniat baik ya. Dia mau menegakkan hukum Taurat. Saulus ingin agar semua orang Yahudi itu menyembah Allah Israel. Maka Tuhan menyadarkan Saulus melalui penglihatan. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita nonton ya video berikut ini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya,
Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Bagaimana cerita tadi adik-adik? Bagus ya, luar biasa kisah pertobatan Saulus menjadi Paulus. Keadaan rohani kita saat ini perlu kita syukuri adik-adik. Karena kalau kita bisa mengenal Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini, itu juga anugerah Tuhan. Tapi ingat ya, kita juga harus seperti Paulus yang mau terus bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus berdoa agar jemaat Kolose mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, memberi buah, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mari adik-adik semua, kita mau mewujudkan ucapan syukur kita dengan terus semangat untuk belajar mengenal Tuhan. Adik-adik semua di sini, siapa yang mau terus bertumbuh dalam Tuhan? Angkat tangannya. Mau ya? Yes, luar biasa. Nah, ingat 5 hal tadi yang perlu kita lakukan untuk terus bertumbuh. Yang pertama, kita harus baca firman Tuhan ya setiap hari. Kedua, kita juga mau berdoa setiap hari. Yang ketiga, tertanam di sebuah gereja lokal. Yang keempat, kita mau memiliki komunitas rohani yang saling membangun, yang saling menguatkan. Dan yang kelima, kita juga mau bersaksi, menjadi saksinya Tuhan. Oke? Semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini.
Kami mau Tuhan, kami rindu, kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami rindu, kami memiliki pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami terus setia Tuhan melakukan firman-Mu. Kami mau baca Alkitab setiap hari, kami mau terus berdoa, kami mau terus tertanam bergereja Tuhan, kami mau terus memiliki komunitas rohani yang sehat, kami mau bersaksi tentang Tuhan. Ajar kami Tuhan, pimpin kami dalam kehidupan kami, untuk kami terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati setiap anak-anak-Mu ini dimanapun mereka berada, berkati dengan kesehatan, limpahkan dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan dalam sekolah mereka, berikan mereka kecerdasan, kemampuan, hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar Tuhan di sekolah mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan, biarlah Tuhan Engkau saja Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi setiap anak-anak ini. Dan terlebih kami rindu Tuhan, anak-anak ini memiliki pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar anak-anak ini sungguh-sungguh Tuhan, mereka rindu Engkau dan mereka sungguh-sungguh bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Ayat hafalannya ada di 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, buat anak-anak yang masih kecil sampai kelas 3 SD, kalian boleh apalin di bagian A-nya aja ya. 2 Petrus 3 ayat 18a. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.